Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Syahrus salati wassalam ala Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 8 Sya'ban. Hari ini saya membahas tentang keutamaan Salatul Fatih. Sholawat Fatih itu awal mula saya kenal. Saya sering mendengar Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyidi Muhammad bin Alwi Al-Maliki suka membaca. Begitu pula keluaran beliau itu Khirrij Sayyid Muhammad, rata-rata saya dengar membaca Sholatul Fatih. Pernah saya dengar lagi dari guru saya, ini cerita zaman dulu ya, yang namanya ingatan ya, kadang lengkap, kadang tidak. Saya utarakan saja buat tambah-tambah Anda mendengar dari hasil pengalaman saya di masa lalu. Saya dengar lagi dari guru saya Kiai Afif Jepara rahimahullah wa rahimahullah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki wa rahimah saira masyayikhi amin. Tapi yang membuat saya mantap terus saya pegang, arti saya pegang itu saya jadikan salah satu sholawat yang tidak saya lepas dalam hidup, dan saya wasiatkan kepada keturunan saya dan murid-murid saya, meskipun hanya hafal, tapi hafal yang seperti hafal suratul Fatihah. Artinya begini maksud saya kan tidak fanatik, semua sholawat saya terima asal dari silsilah sanad arifin billah, aulia. Boleh ada orang, saya kebanyakan wirid, mau pilih salah satu dalail saja, boleh, tapi tolong Fatih harus hafal. Sebab ada jaminan itu kalau hafal sholatul Fatih. Kalau berhadapan dengan orang yang sangat-sangat malas, dasar cetakannya wal'iyadzubillahi ta'ala dicetak malas baca sholawat, ya paling tidak baca seumur hidup satu kali. Kalau saya tekankan keturunan dan murid-murid saya harus hafal. Sebab itu ada dhamanah yang hafal sholatul Fatih di syafaati di akhirat nanti oleh kedua wali besar ini, Sayyidi Al-Bakri dan Sayyidi At-Tijani. Tapi yang pertama dapat sholatul Fatih itu Al-Imamul Bakri ya. Sayyidi Ahmad At-Tijani tetap beliau tersambung sanad dapatnya itu ya dari Al-Imamul Bakri. Meskipun pada akhirnya Sayyid Tijani akhadha musyafahatan an Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani mengambil sanad Sholatul Fatih ya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu memang ada riwayatnya, dan bahkan kalau Anda salah satu pengikut thariqah Tijaniyah disyaratkan itu waktu membaca harus pikiran itu terarah bahwa Sayyidi At-Tijani akhadha musyafahatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dilarang iltifat. Ya, iltifat itu pikiran itu berpaling. Ya, Sayyidi Ahmad Tijani juga dapatnya dari Imam Bakri. Itu kalau di thariqah bahaya begitu-begitu itu. Ini yang sering sulit diterima awam tuh. Makanya bagi orang yang belum masuk thariqah, tolong udahlah jangan mengomentari orang ahlu thariqah, jangan mengomentari apalagi di medsos. Medsos itu kan ya maaf, ini saya mengikuti istilah sebagian orang-orang pintar itu sampah. Artinya segala kotoran pikiran, kotoran omongan
terkumpul di situ. Meskipun sampah juga bisa dijual, bisa didaur ulang, tetap ada manfaatnya, tapi tetap sampah. Enak aja mengomentari orang-orang Toriko, masuk aja belum, tahu ilmunya tidak, rasanya Toriko kayak apa ya nggak pernah merasakan, ngomong, komentar. Janganlah, yang boleh mengomentari Toriko ya orang yang mengerti Toriko, yang memang masuk Toriko, yang memang mempelajari Toriko. Di Toriko itu saya sering mendengar dari orang-orang ahlu Toriko, di antaranya Sayyidi Al-Allamah Syekh Ali Jum'ah radhiyallahu ta'ala anhu wa taladha umrah. Beliau sering mengeluarkan kaidah Toriko itu, al-multafit la yasil. Orang yang iltifat, yang pikirannya berpaling dari thariqahnya, dari gurunya, dari pemahaman gurunya, dia tidak akan sampai. Karena itu bagi pengikut Tijaniyah nggak boleh itu ada pikiran bahwa Imam At-Tijani itu meskipun itu benar, aneh kan? Ya sudah begitu itu thariqah. Meskipun itu benar, multafit la yasil. Tapi benar juga memang Sayyidi Ahmad At-Tijani mendapat langsung dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu Syekhuna wa Syekhu Masyaikhina Kiai Said Giren, beliau penganut Thariqah Tijaniyah selain Sanusiyah ya. Sanusiyah dalam arti pengikut pengarang akidah Sanusiyah, bukan Sanusiyah yang satunya itu, bukan. Enggak, di Kiai Said itu Sanusiyah Dasuki itu. Kalau Thariqah Amaliyah beliau thariqahnya Tijaniyah, karena itu tidak pernah lepas setiap hari dari membaca Shalatul Fatih, sampai ribuan beliau baca tiap hari itu. Sholawat Fatih ini unik loh, Sholawat Fatih ini. Sampai Kiai Said bilang presidennya sholawat. Atau boleh kita terjemahkan rajanya sholawat. Kalau di bahasa Arab kan Sayyidus Sholawat, pimpinan segala sholawat ala Nabi SAW. Jadi ceritanya Imam Bakri, saya baca di sebagian keterangan-keterangan sholawat Al-Fatih ini, beliau tawajjuh kepada Allah sitina sanah, sampai 60 tahun, memohon kepada Allah untuk diberi satu sighah sholawat. Sighah itu bentuk, satu sighah sholawat yang di sholawat itu ada asrar semua sholawat yang ada di alam dunia. Kalimat yang saya temukan itu tawajjuh 60 tahun. Ada riwayat lain tawajjuh waktu lama gitu, nggak nyebut 60 tapi sangat lama. Alhasil kita kumpulkan riwayat-riwayat ini. Beliau memohon kepada Allah dalam waktu yang kita tidak tahu berapa, sampai akhirnya diberi oleh Allah Ta'ala Shalatul Fatih. Bukan dikarang loh, bukan dikarang. Itu guru saya Ki Afif juga sering memberikan tambih itu. 2 wirid yang tidak dikarang, murni dari Allah Azza wa Jal, Hizbus Sayfi dan Shalatul Fatih. 2 itu. Ya mungkin ada yang lain-lain yang saya tidak tahu, yang mestinya adalah fadlullah wasi', Allah beri kepada wali-wali, ya terserah Allah kan. Tapi yang terkenal 2 itu, Shalatul Fatih dan Hizbus Sayfi. Laisa min ta'lifil bashar, bukan karangan orang. Sholawat Fatih ini macam-macam bentuknya, macam-macam tambahannya, ada pakai wasahbihi, ada tidak, nanti dikomentari lagi itu yang katanya menghilangkan wasahbihi itu dari Syiah supaya orang nggak baca sholawat, macam-macam lah komentar. Saya jawab, saya dengar itu dikarang oleh satu orang pandai, siapa itu namanya saya lupa, katanya nuskhah Shalatul Fatih yang tersebar yang pakai wasahbihi itu yang nyebarkan tokoh-tokoh Syiah, supaya orang-orang yang baca Fatih nggak baca wasahbihi. Dari semangatnya orang-orang Syiah menafikan wasahbihi. Saya tidak sependapat itu. Sebab yang saya dengar talqinan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tidak ada wasahbihi. Bukan berarti orang yang baca Fatih itu Syiah, enggak.
Ya Allah, macam-macam aja pendapat. Kalau orang sudah membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali, ada alanya, itu udah bukan Syiah. Saya ulangi lagi ya, perhatikan kata-kata saya ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ini kita dengan Syiah sama. Jadi Syiah kalau baca sholawat Sayyidina Muhammad ya pakai ala. Bedanya di sini, itu saya baca di karangannya Imam Baijuri, salah satu syarah tauhid waktu itu, lupa saya di Sanusia di Dasuki. Kalau sudah ada kata-kata wa ala ali, itu tanda sunni. Sebab Syiah itu mensahihkan hadis la tafsilu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tafsilu baini wa baina ali bi'ala. Jangan kalian pisahkan aku Nabi dengan keluargaku pakai kalimat ala. Makanya Syiah kalau baca sholawat kan gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau kita lagi umroh itu dengar Syiah kumpul kan gitu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, gak pakai ala. Sebab antara Nabi Muhammad dengan alu Muhammad gak boleh terpisah. Nah, itu kata Imam Baijuri, hadis maudhu, hadis palsu. Jadi Fatih itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi. Sudah tanda sunni. Bukan karena sighat Fatih yang tidak ada wasahbihi berarti Syiah, enggak. Memang talqin dari Nabi Muhammad yang saya dapat lewat jalur riwayat Syekhuna Qais Said ya, itu sudah seperti itu, enggak pakai wasahbihi. Ada riwayat lain dari guru-guru saya yang lain pakai wasahbihi. Kemudian bisa Anda lihat di kitab-kitab sholawat, di Google juga boleh ada, yang riwayat dari Sayyidi Muhammad Al-Bakri itu agak beda. Nah, tapi yang saya nggak hafal itu yang dari sirah dari Sayyidi Al-Bakri. Yang saya hafal dan saya pakai seumur hidup saya itu sirah dari Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani, talqinan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat jalur Syekhuna Qais Said, bunyinya begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu yang saya dapat dari jalur sanad saya. Keterangannya macam-macam, luar biasa faedahnya, sampai dibilang yughniyani an jami'il aurat. Salatul Fatih dan Hizbus Sayfi itu mencukupkan dari semua wirid yang ada di alam dunia. Artinya kalau orang sudah punya Fatih dan Sayfi nggak baca wirid apapun boleh. Tapi ini keterangan dari Thariqah Tijaniyah, minas sadah Thariqah Tijaniyah. Ada lagi keterangan siapa-siapa yang membaca salatul Fatih 1 kali sama dengan salawat biasa 600.000 kali. Zaman saya di Darul Hadis tuh tahun-tahun 80-an sampai 91 Syekhul Imam Habib Abdullah meninggal itu kan ramai itu di Jawa Timur itu. Perang pemahaman, dan ini ribut di mimbar ya, kayak sekarang antara Ba'alawi dengan grup kiri itu ramai gitu saling serang. Nggak ada gunanya semua itu. Allah yusrih. Sadaqallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'dhin. Waktu itu antara At-Tijani dengan Thariqah lain. Salah paham saja itu, salah paham karena pemahaman itu aja kalau kata saya. Pemahaman Thariqah dikeluarkan di awam. Pemahaman Thariqah A dikeluarkan ke Thariqah B. Atau lebih parah lagi ke orang yang tidak mengerti Thariqah, jadi rame. Di antaranya yang rame itu Fatih dibilang 600.000. Sekarang sholawat Miftah Habib Ali Habsyi, saya juga pernah mendengar keterangan dari sebagian ulama Hadramut di ceramah ba'dhum, saya dengar itu di videonya itu ada riwayat itu. Sholawat Miftah 1 kali, ini saya agak ragu nih, dari
orang Hadramut ceramah yang saya dengar di video atau dari kitab, salah satu. Ini berdasarkan ingatan lagi ini. Berdasarkan ingatan saya. Tapi saya dengar itu. Sebab saya kaget waktu itu. Loh kok kayak Fatih? Ternyata ada riwayat yang mengatakan bahwa sholawat miftah. Allahumma sholawat miftah itu sholawatnya Habib Ali Habsyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wasallam. Itu juga sikotnya macam-macam ya. Ada yang pakai ala alihi wasallam, ada sholatan daimatan, ada sholatan wa salaman daimaini mutalaziman, macam-macam riwayatnya. Kalau yang saya baca, sikot yang saya dapat dari abah saya, Syekhul Imam Habib Abdullah bin Faqih. Beliau dari abahnya Maulana Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir, Imam Al-Habr dari Sayyidul Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Itu ternyata ada riwayat yang mengatakan satu kali sama dengan sholawat biasa 600.000. Ada satu kali sama dengan sholawat biasa 100.000. Jadi ya akhi, kalau mau jujur, semua thariqah itu ada riwayat-riwayat aneh yang dikeluarkan oleh sadatu tilkat thariqah, pimpinan-pimpinan thariqah itu. Jadi jangan sampai ada istilah sesat ini, enggak ada ini. Loh, jangan buru-buru lah, baca itu kitab-kitab kan macam-macam. Kalau saya, kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Kesemuanya aulia, kesemuanya sadat, orang-orang yang di atas kepala kita, jauh di atas kepala kita, mereka mengeluarkan omongan-omongan berdasarkan isyarah sahihah, atau bahasa lainnya berdasarkan ilham Rabbani dari Allah Azza wa Jal, bukan berdasarkan hawa nafsu. Kita beriman kepada semua beliau-beliau itu, tapi yang kita ikuti jalur guru-guru kita, jalur sanad kita, tanpa iltifat kepada pendapat thariqah lain dan tanpa menghina, waliyadzubillah, menyalahkan, waliyadzubillah, meremehkan saja, waliyadzubillah, kepada thariqah lain dan kepada aulia-aulia thariqah yang lain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.